barusan tarik bantuan 600.000, tapi tidak tahu bantuan apa nak. Kata cuma ini bantuan Almino. Sudah ada laporan dari KPM BPNT Murni, ada saldo masuk Rp600.000 selain dari bantuan BPNT-nya. Nah, kira-kira saldo yang masuk ini apakah BLT yang dinanti-nantikan oleh para penerima BPNT Murni yang kabarnya sebagai target sasaran penerima BLT mitigasi risiko pangan? Simak informasinya hingga tuntas. Saya Amran akan segera kembali setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, tetap tersenyum di tengah cuaca yang sudah memasuki musim penghujan. Nah, teman-teman, baru-baru ini kita telah melalui perhelatan nasional pemilihan umum, di mana sebelumnya ada banyak bansos yang terkucur dari awal tahun hingga menjelang pemilihan umum. Bantuan BPNT telah dicairkan sejak awal Februari hingga sekarang masih terus disalurkan. Begitupun dengan bantuan PKH yang hampir beriringan masuknya dengan bantuan BPNT. Nah, meskipun untuk bantuan BPNT yang masuknya hanya untuk alokasi 1 bulan, namun harapan besar untuk mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 terbuka lebar. Nah, kenapa saya katakan demikian? Dikarenakan target penerima untuk bantuan BLT El Nino sasarannya adalah KPM BPNT, di mana KPM BPNT ini jumlah total penerimanya adalah 18,8 juta KPM yang diambil dari data DTKS. Berbeda dengan data KPM bantuan beras 10 kg dengan menggunakan sumber data P3KE. Nah, oleh karena itu tidak heran jika saja penerima BPNT dan PKH yang menerima bantuan beras 10 kg di tahun 2023, namun di tahun 2024 ini hanya sedikit KPM PKH dan BPNT yang menerima. Itu dikarenakan memang sumber data penerima bansos beras 10 kg dan penerima PKH BPNT berbeda secara data. Sebagaimana hal ini pernah disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto saat meninjau langsung penyaluran bantuan pangan kepada 100 penerima bantuan pangan PBP di Gedung Bulog, Pasir Putih, Jambi pada hari Sabtu 27 Januari 2024 lalu. Airlangga menyampaikan bantuan langsung tunai akan disalurkan kepada sebanyak 18,8 juta penerima. Akan disiapkan akhir bulan ini atau awal bulan depan yang terdiri dari Rp200.000 per bulan, dan ini akan disalurkan melalui PT Pos dan akan di front loading di Februari katanya, mengutip keterangan resmi pada hari Minggu 28 Januari 2024. Dikutip dari media lain juga menyebutkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa anggaran sebesar 11,25 triliun telah disiapkan untuk program bantuan sosial bertajuk mitigasi risiko pangan ini. Menteri Keuangan juga menjelaskan bahwa BLT akan diberikan kepada 18,8 juta KPM dengan besaran bantuan Rp600.000 per KPM selama 3 bulan. Dana yang disiapkan mencapai 11,25 triliun. Berbeda dengan anggaran tahun sebelumnya, anggaran BLT kali ini lebih tinggi dari BLT serupa yang diberikan pada akhir tahun 2023 lalu, yakni BLT El Nino dengan anggaran sebesar 7,52 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyatakan bahwa BLT mitigasi pangan ini berbeda dengan bantuan sosial beras 10 kg. Jumlah penerima beras ini mencapai 22 juta KPM dan akan disalurkan mulai Januari 2024 hingga Juni mendatang. Sementara itu, BLT mitigasi risiko pangan hanya akan disalurkan hingga bulan Maret dan akan dievaluasi apakah akan diperpanjang atau tidak. Nah, ada yang menarik mengenai bantuan Rp600.000 ini. Ada cerita dari KPM yang disinyalir adalah penerima bantuan BPNT Murni. Namun ternyata setelah pemilihan umum berlangsung, ternyata ada saldo yang masuk dan dilakukanlah penarikan saldo sebesar Rp600.000, teman-teman. Nah, hal ini diceritakannya itu melalui status dari grup media sosialnya. Nah, bila kita menelusuri bahwa benarkah KPM BPNT Murni, apakah memungkinkan mendapatkan bantuan Rp600.000 untuk BLT mitigasi resiko pangan?
Tentu jawabannya sangat memungkinkan dan memang harapannya seperti itu dikarenakan sasaran penerima bantuan BLT mitigasi resiko pangan ini diambil dari penerima BPNT murni maupun penerima BPNT plus PKH. Jadi sama seperti KPM BLT El Nino di tahun 2023 di mana penerimanya juga seperti itu, yakni penerima BPNT murni maupun penerima BPNT plus PKH. Namun apakah benar saldo BLT mitigasi resiko pangan sudah ada yang masuk ke rekening KPM? Nah, mari kita ulas ya teman-teman. Di salah satu KPM di mana KPM ini adalah penerima BPNT murni di tahun 2023. Namun ajaibnya di tahun 2024 ini menerima bantuan tambahan Rp600.000. Ternyata setelah dianalisa lebih jauh bahwa ternyata KPM ini memang benar bahwa di tahun 2024 ini adalah sebagai penerima BPNT. Namun di tahun 2024 ini juga masuk sebagai penerima PKH juga untuk kategori lansia. Di mana nominal yang cair di PT Pos untuk KPM lansia adalah Rp600.000 sehingga KPM tersebut selain mendapatkan bantuan BPNT-nya Rp200.000 juga plus mendapatkan bantuan Rp600.000 dari bantuan PKH-nya untuk kategori lansia. Jadi bantuan yang cair Rp600.000 yang cair di PT Pos adalah bantuan yang sama persis jumlahnya dengan BLT El Nino yang rencananya cair di PT Pos langsung 3 bulan sebesar Rp600.000. Nah, ada juga yang menarik seperti yang diceritakan di grup tadi bahwa ada bantuan yang masuk ke KKS-nya dan sudah ditarik saldonya Rp600.000. Padahal KPM tersebut mengaku sebagai penerima BPNT murni. Nah, teman-teman, bila dianalisa bantuan yang masuk kurang lebih Rp600.000 bisa saja adalah bantuan PKH. Namun KPM tersebut belum tahu atau tidak menyadari bahwasanya sudah masuk menjadi peserta PKH. Nah, oleh karena pencairan PKH itu cairnya per 2 bulan, maka angka yang mendekati nominal Rp600.000 itu bisa saja dari kategori 2 kategori anak SD ditambahkan dengan 1 kategori anak SMA sehingga bila dikalkulasikan bantuannya untuk 2 anak SD Rp300.000 untuk 2 bulan, untuk 2 anak SD ditambahkan dengan bantuan kategori SMA sebesar Rp333.000 sehingga bantuan yang diterima sekitar Rp600.000 atau tepatnya Rp633.000 teman-teman. Namun yang bisa ditarik di mesin ATM adalah angka bulat Rp600.000. Jadi ini tentunya masih tersanggahkan bahwa bantuan ini bukanlah bantuan BLT mitigasi resiko pangan. Selain dari informasi sebelumnya bahwa bantuan BLT mitigasi resiko pangan akan masuk ke rekening KPM di PT Pos. Selain itu, untuk informasi resmi mengenai pencairan BLT mitigasi resiko pangan hingga hari ini belum kami terima di daerah. Jadi teman-teman harus memahami ya bahwa jika ada saldo susulan yang masuk baik itu lewat pos maupun lewat KKS, apabila itu merupakan KPM BPNT maka bisa saja KPM ini sudah menjadi penerima bantuan PKH di tahun 2024. Selanjutnya ada bantuan yang cair sebagai bantuan tambahan bagi KPM PKH dan juga BPNT yang memiliki anak sekolah, yaitu bantuan KIP. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah meluncurkan inisiatif program Indonesia Pintar (PIP) yang bertujuan untuk meringankan beban finansial pelajar yang menghadapi kesulitan ekonomi. Dengan memberikan dukungan finansial yang signifikan, program ini membuka peluang bagi siswa untuk meneruskan pendidikan mereka tanpa terbebani masalah finansial. Nah, teman-teman, ada pun cara cek siswa penerima program Indonesia Pintar PIP 2024 bagi siswa atau orang tua yang ingin mengetahui status penerimaan program Indonesia Pintar atau PIP bisa mengunjungi situs resmi PIP Kemdikbud di pip.kemdikbud.go.id dengan cara memasukkan nomor induk siswa nasional (NISN) dan nomor induk kependudukan atau NIK. Nah, informasi penerimaan dapat diperoleh dengan cepat dan mudah tentunya. Nah, demikian rangkuman info bansos yang diberitakan cair per hari ini. Semoga berita ini bermanfaat. Saya Amran undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.